Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Mutar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina masyayikhina masyayikhina wa nahuzun ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kanta sallallahu zira wa nawwir duriha wa nahuzun ila Syekh Al-Imam Al-Jawi Syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wonten dalu menika kita akan memulai pengajian rutin yang insyaallah nanti akan diadakan seminggu sekali di Musholla Darul Faizin Perumahan Grahanaya ya. Untuk jadwalnya insyaallah malam Rabu. Tapi ternyata dalu niki jane saya ada jadwal ngaji di tempat lain. Setelah liburan saya jadi lupa, ternyata malam Rabu itu selapanan ada ngaji di Pekalongan pada maghrib. Sehingga nanti insya Allah kita akan berubah lagi jadwalnya. Untuk minggu depan mungkin bisa malam Selasa atau malam Kamis. Mungkin malam Selasa mawon nggih. Terus insya Allah mangke minggu yang akan datang kita mulai akan rutin insyaallah malam Selasa karena ternyata Rabu ya, jadi setelah malam maghrib itu mengumumkan ya, ngaji kita dimulai malam Rabu, ternyata pulang ada WA masuk binjing dalu jadwalin jenengan ya salam kula nggih ya, jadi insyaallah nanti kita akan lanjutkan untuk minggu-minggu yang akan datang itu setiap malam Selasa. Ya, setiap malam Selasa insyaallah. Ya. Semoga nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan ya. Sehingga rencananya nanti kalau ngaji kita seminggu sekali kita upayakan sebelum Ramadan kita khatam. Nah, nanti kalau khataman kan ya beleh apa gitu kan ya. Kalau ada yang dibeleh gitu. Jadi akan rutin, dan kitab yang kita baca adalah kitab Nasaihul Ibad. Jadi kitab Nasaihul Ibad ini adalah kitab yang ditulis oleh Kiai Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Jadi kita ini punya ulama Nusantara yang kalibernya adalah internasional. Karena Kiai Nawawi Al-Bantani termasuk salah seorang ulama Nusantara yang dipercaya pada saat itu untuk menjadi imam di Masjidil Haram. Satu-satunya ulama Indonesia yang mendapatkan kehormatan, beliau ini dipercaya menjadi imam di Masjidil Haram. Termasuk juga makbaronya ada di sana. Ya. Banyak kitab-kitab yang beliau tulis. Ya, di antaranya adalah kitab Nasaihul Ibad ini yang merupakan kitab sarah dari kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kitab ini berisi tentang nasihat-nasihat. Ya. Kitab ini berisi tentang nasihat-nasihat sebagai persiapan kita untuk menghadapi hari akhir. Ya. Jadi hidup kita ini kan ada akhirnya. Gak akan mungkin kita hidup di dunia ini kok terus-terusan. Malah rekoso tuh. Ana wong urip kok umure nganti 300 tahun ki insyaallah rekoso gitu. Semangan gak iso. Melaku ya kangelan, ngadeg ya susah, tidur juga gak nyenyak gitu kan. Sehingga
kapanpun nanti kita akan mati. Lah untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi kita nanti hidup di hari akhir, maka ada bekal-bekal yang perlu kita persiapkan. Ya. Jadi ini nanti kita baca kitabnya, ya. Kemudian kita memberikan penjelasan-penjelasan. Ya. Sebab kalau saya ngaji umum itu saya yang pusing, karena harus milih tema. Tapi kalau ngaji kitab seperti ini kan enak, urut dari awal sampai akhir, ya kan? Tapi kalau ngaji itu kok kemudian tematik gitu kan ya. Apalagi sayangnya nggak dikasih tema, itu pusing saya. Besok ngaji mau ngasih materi apa nih kan pusing. Tapi kalau seandainya kayak gini itu enak, pokoknya dibaca, dijelaskan. Kalau memungkinkan ada pertanyaan silakan ditanyakan, itu enak. Ya. Ngeten nggih, insyaallah kita akan seminggu sekali dan seperti biasanya, karena saya ini ngaji nggak terpengaruh dengan orang. Mau ngaji monggo, enggak juga enggak, tapi yang jelas peserta tetapnya ada. Ini peserta tetap niki mungkin gak oleh bolos. Mas Barul niki gak oleh bolos. Nih bolos pelanggaran gitu. Ya, termasuk juga saya harus live nyun sewu karena memang ada teman-teman mahasiswa yang menghendaki ngaji seperti ini, sehingga nanti manfaatnya itu bisa umum ya, bisa dibaca kapanpun dan oleh siapapun, termasuk dikoreksi oleh siapapun. Jadi kita ngajinya model live, karena sekarang ini ngaji juga memang ya karena sambun canggih ya, media sosial, IT dan seterusnya, sehingga supaya konten-konten yang ada di media sosial itu tidak hanya diisi oleh hal-hal yang provokatif, hal-hal yang negatif, maka sudah saatnya kita juga melakukan kegiatan-kegiatan positif di media sosial. Ya. Ngoten nggih, insyaallah. Nah, kenapa malam Rabu dimulainya? Karena dalam kitab Ta'limul Muta'allim, orang itu kalau sinau, itu kalau enggak Rabu Ahad. Ulama-ulama dulu itu kalau mulai itu kalau enggak Rabu Ahad. Ya. Ini luar biasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun juga mempunyai kebiasaan ngaji itu ya. Salah satunya punya rutinan Selasa malam Rabu. Kalau kita karena jadwal ya kita lukir menjadi Senin malam Selasa nantinya ya. Tapi paling tidak memulai kita adalah pas hari Rabu. Kita ini kan sudah masuk hari Rabu tuh. Kalau dalam penanggalan Hijriyah ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifati al-kamaliyah. Alhamdulillah tawi sekabehane puji iku lillahi kadue Allah allazi zat ja'ala kang wis ndadekake sapa Allah al-ilma ing ilmu arfa'as sifati ing luweh luhur-luhure sifat al-kamaliyah kang sempurna. Jadi ya, pertama di dalam hal ini musannif mengawalinya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musannif juga mensifati bahwa Allah adalah zat yang menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai sifat yang paling luhur dan yang paling sempurna. Jadi banyak sekali di dalam Al-Quran keterangan-keterangan mengenai kedudukan atau keutamaan orang yang berilmu. Okay. Misalnya ada firman Allah Ta'ala, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Okay. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Orang yang beriman itu mendapat derajat. Tapi kalau seandainya orang itu beriman plus berilmu, maka derajatnya itu double. Makanya kemarin pada bulan Ramadan ketika kita ngaji pagi, ya kan? Itu juga sempat saya singgung bagaimana kedudukan antara seorang abid dan seorang yang alim. Wong nek ahli ibadah tok.
tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan, atau dia kedudukannya tidak disertai dengan alim atau statusnya hanya abid, orang yang ahli ibadah, maka sudah barang tentu kalah dengan orang yang alim. Malah dalam kitab-kitab klasik itu kan disebutkan bahwa tidurnya orang yang alim itu lebih ditakuti oleh syaitan jika dibandingkan dengan tidurnya orang yang ahli ibadah. Karena apa? Karena ternyata juga kita ketika melakukan satu ibadah tanpa disertai dengan ilmu pengetahuan, itu kan ibadahnya tidak diterima. Misalnya dalam kitab Zubat disebutkan itu kan ada nazam yang mengatakan ya, bahwa kalau seandainya ibadah itu tidak disertai dengan ilmu pengetahuan, maka ibadahnya adalah mardudatun la tuqbalu. Ibadahnya itu akan tertolak dan tidak diterima. Jadi hal-hal yang terkait dengan keutamaan ilmu pengetahuan ini sangat banyak. Ya, sangat banyak. Makanya di sini Musannif mengatakannya sebagai arfa as-sifati al-kamaliyah. Jadi sifat yang paling luhur itu adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Beda dengan orang yang kaya. Makanya ketika satu saat Sayyidina Ali itu ditanya tentang perbedaan antara orang yang kaya dengan orang yang alim, itu kan bisa memberikan jawaban dengan berbagai macam jawaban. Suatu ketika ditanya apa bedanya orang yang kaya dengan orang yang alim, apa bedanya ilmu pengetahuan dengan kekayaan, salah satu jawaban yang disampaikan oleh Sayyidina Ali adalah kalau kekayaan kamu menjaga dia, tapi kalau ilmu kamu menjaga ilmu itu menjagamu. Dewi ini kena duit atau duit banyak harta benda itu kan seringkali kita was-was sendiri malah. Gegek engkau motornya hilang, gegek mobilnya hilang. Tapi ini ilmu pengetahuan gak akan terus kemudian kita khawatir, karena justru sebaliknya ilmu itu yang akan menjaga perilaku kita, bukan kita yang menjaga ilmu pengetahuan. Jawaban Sayyidina Ali yang lain terkait dengan ilmu, bedanya dengan harta kekayaan. Kalau kekayaan atau harta kekayaan itu diberikan kepada orang lain atau ditasarrufkan, maka akan habis. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu diberikan oleh orang lain, malah justru akan bertambah. Ya. Jadi kalau bondo atau harta niku dikeke wong liya atau ditasarrufkan, itu mesti habis. Seberapapun harta benda kita. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu dikasihkan ke orang, itu malah justru bertambah. Ya, ada orang mulang, ada orang ngajar, itu kan berarti memberikan ilmu pengetahuan dia, bukan kemudian menjadi habis ilmunya, tapi justru bertambah. Apalagi terus kemudian ada pertanyaan, kan mikir akhirnya. Ya. Dan termasuk juga faedahnya wong duwe ilmu niku nggih awet nom. Insya Allah buatan cepat kena stroke. Kenapa? Karena pikirannya jalan, hatinya jalan, pikirannya jalan. Terus diajak untuk berpikir. Orang itu kalau nganggur diam aja gitu ya, pikirannya tidak jalan, itu nggak lama kok insya Allah. Okay. Tapi untuk mikir ilmu loh ya, ini mikir utang dia mumet. Jadi ini utang lu rasa dipikir, ini utang ini dibayar. Utang kok dipikir, utang niku dibayar, mau utang kok dipikir ya gak rampung-rampung. Ya, jadi itu bedanya antara harta dengan ilmu pengetahuan. Banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaatnya. Ya. Wa asyhadu lan yaksani sapa insun alla ilaha ingin yen ta ora ana pangeran iku maujud illallah kejaba Allah wahdahu halidewene Allah la syarika kang ora ana sekutan niku maujud lahu marang kaduwe Allah alladzi khassa kang wis napa niku ngususake sapa Allah man ing wong sa'a kang ngersakake sapa Allah min ibadihi saking hambane Allah al ma'athira ing bira-bira tumindak kang bagus nggih al hukmiyati kang bangsa hukmiyah. Ya, setelah memuji Allah taala kemudian musannif juga syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiri al hukmiyah. Nggih. Wa asyhadu anna lan yaksani sapa ingsun anna Muhammadan ing setuhune Kanjeng Nabi Muhammad
iku abduhu hambane Allah wa rasuluhu lan rasule Allah alladzi khassa kang wis ngususake sapa Allahu ing rasul sapa Allah taala bi jami'i kamalatil ubudiyyati kelawan sekabehane pira-pira nggih sempurnane sifat kawula. Al ubudiyah itu sifat kawula. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang telah diberi kekhususan, yang diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala dengan semua bentuk kesempurnaan dari sifat hamba. Ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan sebagai makhluk yang paling sempurna. Ya. Kanjeng Nabi niku sempurna nih makhluk. Ya, sempurna nih makhluk. Ya. Jadi tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang menyamai kesempurnaan dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mun sempurna wis. Didelok saka arah pundi mawon, ya, dilihat dari arah manapun, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya, merupakan makhluk yang paling sempurna. Dan ya, bagaimana tidak seperti kesaksian yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlaknya Rasul, ya, Sayyidatuna Aisyah jawab kana khuluquhul Quran. Akhlake Kanjeng Nabi nggih Al-Qur'an itu. Jadi apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu benar-benar semuanya dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya, semua. Bagaimana hubungan beliau dengan sesama muslim, bagaimana hubungan beliau dengan orang lain yang bukan muslim, ya, bagaimana ibadah beliau, bagaimana mengurusi dunianya, bagaimana bermuamalah, pokoknya kabeh niku akhlake niku sempurna. Sebagai cerminan daripada apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Contohnya ngeten mawon. Dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan bahwasanya ketika seorang anak selagi dia mempunyai orang tua, maka orang tuanya kalaupun beda agama itu tetap diperintahkan untuk hormat kepada orang tuanya. Ini kan berarti menunjukkan bahwa akhlak Al-Qur'an itu seperti itu. Ya. Gaya-gayane saiki wis angel. Beda sithik ngoten terus dadi nang masalah. Ini kalau Kanjeng Nabi dulu tidak. Ya. Ya, karena berbeda itu kan menjadi sunnatullah toh. Perbedaan itu sunnatullah. Gak ana wong kok terus padha kabeh. Malah gak apik ana wong kok padha kabeh niku gak apik. Ora ana sing diurusi, ora ana sing ngurusi. Wis padha kabeh kok, padha alime, padha ahli ibadahe. Ya. Nah, ini masing-masing. Ya. Dulu ketika masa Nabi juga orang itu beda-beda. Makanya ketika Rasulullah SAW itu ditanya tentang satu permasalahan, itu bisa jadi jawabannya macam-macam. Bukan kok kemudian Rasul itu tidak konsekuen, bukan. Ya. Tapi apa? Memang disesuaikan dengan siapa yang nanya. Ono wong nesunan. Takon ning gone Kanjeng Nabi tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul, yang bisa menyebabkan saya masuk surga apa? Jangan marah. Lu jawabannya ngono. Ketika ada sahabat lain yang tanya, Rasul, kira-kira amal perbuatan apa yang menjadikan saya masuk surga atau menyebabkan saya masuk surga? Rasul jawabnya, Kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah saya iman kepada Allah, setelah itu istiqomah. Itu akan menjadikan kamu masuk surga. Beda-beda. Karena apa? Melihat watak orang itu ya berbeda-beda. Sehingga kita ini ketika bermuamalah juga perlu mempertimbangkan kepada siapa kita bermuamalah. Gak terus dipadaki kabeh. Nggih. Ya umpamane ana wong kerja niku ana sing kerja dalu, ana sing kerja isuk, ana sing kerja awan, ana sing kerja niku nggih awan nggih isuk nggih dalu. Ya beda-beda memang. Jadi nggak bisa terus kemudian ukuran kebaikan atau ukuran kesempatan itu kita.
Mesti kita harus melihat orang lain. Oh, aku sempat kono ora wis pancen maisae utawa wong golek duwite niku nggih ana dalu barang. Kan ngoten. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dulu memang ya sebagaimana dipersaksikan oleh para sahabat itu mempunyai kesempurnaan sifat. Sifat ini ku sempurna. Gak ono. Nggih. Makhluknya Allah sing duweni sifat kaya dene sempurnane sifate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa sallalan mugi-mugi bareng rahmat ta'dim sapa Allahu Allah ala sayidina ing atase bendera kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad alladzi mala'a kang wis ngebaki sapa Allahu Allah taala qalbahu ing manahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jalalihi saking keagungane Allah al-a'la kang agung nggih utawa kang luhur jalla kang agung wa alalan agung nggih ini mutaradif nggih padha maknane niku nggih jadi antara al-a'la jalla ala niku padha kabeh nggih jadi ini yang seringkali muncul pertanyaan kok kenapa ndak pakai sayyidina? Ya wis tinggu ngurmati. Tinggu ngurmati. Sampeyan diundang wong jenenge tok ngene iki ya kadang sok ora penak to. Misale Mas Barul dadi guru terus kok diundang karo murite. Barul iki kira-kira sopan ta ora ngoten iki? Mboten sopan. Mula nek ndangu Sayyidina Muhammad iki wis gena wis matuk ngoten pas. Ya. Malah sekarang ini kalau manggil orang itu ada yang tuan yang mulia. Ada yang mulia, yang berpendidikan, yang macam-macam niku. Ini Kanjeng Nabi napa malih. Sehingga menggunakan Sayyidina ini dan jadi masalah. Wis lumrahe ngangge Sayyidina. Gitu. Wong ngundang wong wae nganggone Pak. Apa ya ana bocah kok ndangu bapake niku diundang jenenge. Ora nganggo Pak kuwi jenenge wong sing gak duweni akhlak. Nggih. Pun wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihi. Wa ayyana lan nentokake sapa Allahu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jamali saking kebagusane Kanjeng Nabi al asna kang luhur. Fasara mongko dadi sapa sallallahu alaihi wasallam iku masruran wong kang bunga, mansuran tur wong kang den tulungi. Kanjeng Nabi itu mendapat pertolongan, mendapatkan kebahagiaan karena memang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa ashabi lan pira-pira sahabatin Nabi. Wasalikin lan pira-pira wong kang ngambah ala najihi ing atase dalane Kanjeng Nabi. Maksudnya orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah. Niki nggih mboten saged langsung tenggene Kanjeng Nabi nggih. Adanya kita tahu Kanjeng Nabi dia suka ulama, suka kiai. Wong nyatane dhewe niki nggih mboten nate ketemu kali Kanjeng Nabi. Sehingga kalau belajar Al-Qur'an, belajar As-Sunnah, belajar hadis niku nggih ana gurune. Mboten kok terus gayane ngaji Quran di makna-maknani dhewe, ditafsiri-tafsiri dhewe. Wah, iki bahaya nek ngeten iki. Akhirnya mboten genah kabeh. Ya, sing saiki kadang-kadang muncul ucapan mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Lho dhewe lungae kapan kon bali? Gak ono sing lunga kok. Ya. Kalau kita ini kan ya mengikuti apa yang sudah menjadi pendapat para ulama selesai. Ya, sekarang begini saja kalau jenengan misalnya tidak mau terus kemudian coba tunjukkan dalil panjenengan melakukan sholat pertama harus takbiratul ihram. Kemudian yang kedua baca doa iftitah. Setelah itu baca surat Al-Fatihah. Iki Quran ndi? Ra ono. Ndak ada Qurannya terus kon ruku, kon sujud. Gitu. Ono tasahud, gitu. Mboten enten. Lah ning hadis iku mung cekak awas kok. Simpel kok. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli."
Lah napa jenengan terus nate ningali Kanjeng Nabi salat? Ketemu kapan? 1441 tahun yang lalu. Gitu. Bagaimana ya, kita cukup membaca karya-karya para ulama, di mana ulama itu sanad atau keguruannya itu nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama dengan kita belajar hadis, apakah kemudian kita meriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW? Juga tahu ketemu kok. Akhirnya dari mana ya? Dari para ulama. Ulama punya guru sampai sambung ke sahabat. Gitu loh. Nah, yang paling tahu terhadap hadis itu ya sahabat. Nah, sahabat kemudian diturunkan kepada tabiin diturunkan kepada tabiut tabiin, dan seterusnya sampai mutaakhirin, sampai kemudian ulama-ulama berikutnya itu kan mustahid, dan seterusnya sampai kepada kita. Imam Bukhari itu yang punya kitab Sahih itu bukan berarti beliau ketemu kepada Rasulullah. Enggak, beliau ini punya guru. Ya, Imam Bukhari punya guru. Setelah itu terus wong Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i lebih dulu dibandingkan dengan Imam Bukhari. Maka dikatakan, ada yang mengatakan bahwasanya Imam Bukhari ini adalah madzhabnya Syafi'iyah. Imam Bukhari wae bermadzhab kok. Imam Bukhari ini sing ahli hadis, apal 5.000 sekian hadis, itu masih bermadzhab Syafi'iyah. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Artinya apa? Bahwa Imam Bukhari itu juga terikat dengan pendapat madzhabnya. Meskipun beliau ini ahli hadis loh ya. Dhewe saiki ana wong ngapal hadis ming 5 wae, 5 stugel. 5 stugel 5 ora jangkep. Iku wis terus gayane kaya nggih. Ulama sing paling hebat. Malah cok kadang ngenyek-ngenyek Imam Ghazali niku wonten niku. Ada yang mengatakan kitab Ihya Ulumuddin itu adalah kitab yang penuh dengan hadis-hadis yang dhaif dan palsu. Mereka nggak tahu bahwa Imam Al-Ghazali itu adalah orang-orang yang mukasyafah, orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Imam Ghazali itu kalau bingung terhadap hadis itu bisa ketemu dengan Rasulullah kapanpun. Karena Rasulullah itu kan hakikatnya tidak meninggal, tidak wafat. Dalilnya mana? Ya jelas loh. Ketika ada hadis mengatakan man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asran. Dan seterusnya itu. Gitu? Di dalam Al-Quran juga ada kan dalil yang mengatakan itu. Jadi, mereka disangka mati padahal bal ahya. Bahkan atau justru mereka itu adalah orang-orang yang masih hidup. Jadi mukasyafah. Tapi dikritik. Wah, kitabnya itu penuh dengan hadis dhaif dan hadis maudhu'. Nah, ini kan jenenge nggak pas ini. Parahnya lagi yang ngomong kayak gitu itu kadang-kadang nggak tahu hadis juga, bukan repot. Dakwah tapi gak mudeng, ngoten nggih. Fanalu mongko padha merkoleh, padha nerima, padha entuk sapa as-salikin khairan ing kebagusan wafiron kang sempurna. Jadi orang itu kalau mengikuti jalan atau tindak tanduk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Lah sunnahnya Kanjeng Nabi itu banyak. Contoh-contoh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Nah kita itu tinggal milih mana yang kita mampu. Okay. Ini sampai saat ini belum ada yang milih sunnahnya Rasul itu yang sholat sampai kakinya bengkak, itu belum ada yang milih. Abot loh nih, ono sholat sunnah sampai sikile abuh, ini abot toh. Itu sunnah itu, Rasulullah pernah melakukan hal itu. Tapi adakah di antara kita yang pernah melakukan hal yang demikian? Enggak pernah. Sikile kadang semutan mawon wis masyaallah. Sesuk meneh golek posisi sing penak. Ya seperti itu. Rasul niku nggih nate guyon. Mboten kok Rasul Kanjeng Nabi ngimet petentengan niku mboten. Rasul iki mboten terus sithik-sithik nesu mboten. Malah Kanjeng Nabi ini nesu niku mboten kaucap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau duka, kalau marah itu tidak pernah terucap. Para sahabat hanya melihat bagaimana perubahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah terus nesu sampai. Ini Masya Allah. Okay. Jadi sunnahnya Rasul itu banyak. Kalau kita terus kemudian mengaku mengikuti sunnah Rasul keseluruhan, angel, ngapusi, genah ngapusi. Genah ngapusi. Aku ini melu sunnah Kanjeng Nabi kabeh, genah ngapusi.
Nggih, wong tahajud nggih dhewe niki kan kelase tahajud nggih kadang-kadang. Salat duha kadang-kadang nek napa? Tanggal tua. Engko nek tanggal 6 iki ya rada-rada males salat duha kan ngoten ta? Sik krono-krono. Nggih. Nek wektune duwite rada seret ngene ya salat duhae 8 rakaat, mengko nek duwite lancar ya kadang 2 rakaat, kadang ora babar blas. Kan ngoten ta? Nah, ini tandanya apa? Berarti ya adoh kali Kanjeng Nabi. Ya, tapi ya sih lumayan gelem sujud ini lumayan, gelem sholat wis top wis pokoknya. Ini jenengan tanglet kali kula lah, nek wong sholat terus napa liya-liyane gak dilakoni piye, mlebu surga wis to. Wong gelem sujud niku masyaallah wis luar biasa. Nggih, bon nggih. Amma ba'du fayaqulu al-murtaji, fayaqulu mongko ngucap ngeten-ngeten fayaqulu mongko ngucap sapa al-murtaji wong kang ngarep-ngarep ghafarul musawi ing ngapurane wong apa? Ing ngapurane wong kang tumindak Allah. Muhammadun rupane Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Hada utawi iki. Nggih, iki tulisan nggih. Iku sarhun sarah. Wadhatu kang nganggit sapa ingsun. Nganggit itu maksudnya nulis. Nggih, nganggit niki basa Jawa kuno niki. Sing saiki wis akeh wong gak paham basa Jawa kuno ngeten niki. Nggih. Mertelakake ngene iki wis gak mudeng mertelakake iki ya apa gitu nganggit ya apa gitu nganggit itu menulis ya alal kitabi ing atase kitab al mustamili kang mengku meneh mengku iki apa mengku itu yang mengandung ya alal mawaidhi ing atase pira-pira pitutur itu berarti mauidhah lil alamah al hafid. Nggih, kaduwe wong kang banget alime. Al-Hafiz kang apal 3000 hadis. Ngono wong kok apal 3000 hadis, Pak. Iki jenenge Imam Ahmad Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Nggih. Asy-Syaikh rubani Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Apal 3000 hadis iki sik madzhabe apal 3000 hadis. Apa ya tenanan kok. Nggih. Al-Qur'an mawon nggih wong nggih apal kata sakniki to. Hadis niku sing mulai jarang sakniki. Ana wong kok apal hadis 3000 niku masyaallah istimewa niku. Kula iki gadah kanca rumiyin nderek festival hafalan hadis. Nggih. Niku mboten sampai 1000 niku semumet to. Meskipun dhek nggih akhirnya juara 3. Tahun 90-an juara 3 niku nek entuk duit niku ditekokke motor anyar niku angsal. Dhisik ana motor sing gedhi niku napa? Awal Tiger nggih. Tiger. Wah niku hadiah niku sik iso dandani omah barang. Manane apa? Nggih jarang wong sing hafal hadis ini, jarang. Wong hafal ki 40 hadis wae mumet. Nggih. Nanten nggih. Jadi niki Imam Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i itu dijuluki sebagai Al-Hafid. Hafid itu artinya kedudukan, julukan tertentu yang disematkan kepada orang yang hafal 3000 hadis. Jenengan hafal pinten hadis? Giliran ngaku hadis ternyata dudu hadis. Hafal Pak satu hadis apa? An-Nadzafatu minal iman. Lho kuwi dudu hadis. Nah ini gitu. Masya Allah. Niki sik madzhabe Syafi'i. Maknanya derek fikih niku fikih Syafi'i. Beliau tidak mengatakan dirinya sebagai seorang mujtahid yang mutlak. Masih mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama. Ibnu Hajar Al-Asqalani apal 3000 hadis, mboten 30 lho ya. Ini 30 akeh 3000 lho. Ini 3000 ki hadis sih tidak hanya hadisnya tapi juga perawinya siapa. Ada nama-nama perawinya siapa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih tetap bermadzhab Syafi'iyah. Asy-Syahiri kang terkenal Ibnu Hajarin kelawan aran Ibnu Hajar Al-Asqalani tsummal Misri nuli bangsa Mesir.
Nggih, tahammada mugi-mugi ngratani hu ing Ibnu Hajar sapa Allah taala bi rahmati kelawan rahmati Allah taala amin istajib du'ana. Wa sammaitu maknane amin niku istajib du'ana. Mula nek jenengan pas salat jamaah ngoten kok imame waladzallin. Muni amin. Aja meneng wae. Waladzallin. Ya maknane istajib du'ana, istajib mugi ngijabahi panjenengan Allah du'ana ing donga-donga kita. Semoga engkau mengijabahi doa kami. Niku maknane ngoten. Tapi ngene amin aja terus kaya wong nesu. Malah imame cok kadang kaget. Lah amine sing makmume buanter iki Pak Firdaus iki. Waladzallin. Amin. Lah niku makmume biasanya bocah-bocah cilik nih, bocah-bocah cilik cok ngoten niku. Nggih. Bocah-bocah cilik cok ngoten niku. Dulu imame bingung. Waduh ya salah, kaget lah. Nggih. Nggih secukupe. Amin. Ngoten. Nggih. Nggih banter mboten napa-napa tapi bantere sing ikhlas ngoten. Ono sing banter la ikhlas iki cah cilik. Cah cilik iki biasane salate makmum imam iki kok suwi niku biasane terus metu ra ikhlas. Bocah cilik niku lho. Terus akhirnya amin nek ora do ngledoni kok sih. Amin ngoten niki. Niku imame kadang nek gak sabar niki cok. Emosi niku. Akhirnya suratnya sing diwaca Yasin. Wah modiar. Ini ora Yasin Al-Waqiah, ini ora Ar-Rahman gitu. Kari-karine wailul lil mutaffifin. Nggih. Akhirnya bocah cilik ora gelem kalah, akhirnya terus membantah. Kulhu ae lek. Dadine pindah kulhu. Ngoten iki. Nggih. Amin iki maknane istajib du'ana. Lah, carane amin. Niki mumpung kelingan nggih. Niku nek saged barengi imam. Aja imam durung rampung tenggene nune waladzallin langsung nyaut waladzallin amin. Ini ngejak balapan jenenge niki. Waduh ya imame ya. Gitu. Ya dikira-kira kan biasanya kan ada jeda kan antara waladzallin amin ngoten sareng. Lha niki faedahe amin iki nek barengi amine malaikat nalikane jawabi wacane surat Al-Fatihah imam niki dungane diijabahi dening para malaikat. Karena malaikat itu juga ikut mengaminkan bacaan Fatihahnya imam. Niki gak remeh lho niki. Niki luar biasa faedahnya lho. Lha donga nggih ngoten. Nalikane badane salat, imame donga niku nggih diamini. Aja meneng wae. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi. Meneng elek imame kan bingung, iki makmume ning ndi? Iya kan? Pak Firdaus diamini Pak Firdaus. Wis pokoke gak ngerti maknane apa sementing amin. Nah, pokoknya amin. Mboten usah ngangge makna. Pokoknya kalau jenengan itu yakin bahwa doa itu diijabahi, insyaallah diijabahi. Enggak usah tanya. Terus kiai ini utawa imame ditakoni, "Sampeyan mau ndonga apa?" Enggak usah. Nah, tapi nek jenengan titip donga ya kena. Tahlilan kayak gitu terus titip donga. Pak, kula nyuwun donga niki kersane usahane lancar. Mboten napa-napa. Pak, kula pengin donga ben saged nambah ngoten nggih. Mboten maksudnya nambah rezeki. Nambah anak nggih enggak apa-apa. Ngoten nggih. Niki ibu-ibu enten sing aos. Oh, ini enten sing aos berarti kula enggak boleh ngomong kayak gitu. Wah, sesuk cok gak gelem ngaji niki. Mboten Bu, insyaallah mboten ngono nggih. Ya, aman. Nggih. Jadi amin itu maksudnya adalah istajib du'ana. Ya Allah, semoga engkau ijabahi doa-doa kami. Ngoten lho. Jadi nek jenengan enten imam kok ndonga ya ngamin ya. Amin. Amin ngoten. Tapi nggih aja terus niku wae. Imame ndongane suwi. Makmume wis selak pengin bali. Bener waduh banget. Akhirnya sing metu amine mboten ikhlas. Amin. Ya, jadi imam itu sing sedengan ngoten lho. Imam iku sing sedengan. Tak kira nek imam tenggene musala niki sedengan kabeh. Mboten enten sing suwi. Wong nyatane ora do kuat
suwi kok imam iku. Yang paling pol niku napa to sing diwaca niku Al-Alaq wis paling pol Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Anane Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah niku termasuk surat-surat sing pendek lho niku. Nggih. Nggih. Ya sing lumayan niku kan sing Al-Baqarah nggih mboten lumayan niku dawa niku. Loh, ini. Makanya dulu pernah suatu ketika nggih teng Madinah niku enten salat gerhana. Nggih. Kanca kula niku mangkat ikut salat gerhana bulan. Nah, saya sudah gak mau sebenarnya. Dan memang gak mau akhirnya. Ayo Pak Hasan salat gerhana di Masjid Nabawi. No. Jawabannya. Lah kenapa? Kula meneng wae. Ora wis pokoke ora aku tak salat ning ngene hotel. Kali kanca-kanca akhirnya salat gerhana. Kanca kula saestu. Begitu salat gerhana di sana, mulene tengah wengi Pak. Jam 12:30 nembe bali. Karo gleyang ngene. Mlaku dia mboten jejeg. Lah gitu, tak takoni saya tanya, "Lah kenapa?" Masya Allah. Suwi. Sing diwaca niku masyaallah dumawa temen. Piyambak ya Allah Gusti wong ora biasa nang Indonesia salat gerhana ya paling 10 menit apa seberapa jam rampung teng ngiri kok 45 menit apa mboten. Wah, sujude Pak Hasan, piye sujude? Wah, nganti ngantuk kula sujud. Karena lama. Jadi imam ini ning Indonesia ya dipadake karo masyarakat lah. Ya, kaya kula panjenengan saya niki kan nggih, pol-pole pinten menit to salat. Sak wiridane malam ping 7 menit iku wis kesel. Wis diarani imam suwi. Padahal hanya 7 menit. Lah niki mula kita harus menyesuaikan dengan jadi imam itu memang angel, Pak. Saestu seperti yang sudah kemarin saya sampaikan. Jadi imam itu angel. Bagaimana tidak angel? Tidak susah bagaimana? Lah wong di belakangnya itu macam-macam kok. Ono sing sepuh, ono sing setengah sepuh. Ada yang muda, ada yang bocah cilik-cilik. Gitu, bocah cilik-cilik. Dan jenengan kok jadi imam salate suwi. Niki kan terus makmume cah cilik-cilik niki kan Masya Allah. Wis gak susu. Apa wis gak napa sudah gak sabar akhirnya napa salate disi. Bali sikik. Wonten sing ngoten niku, durung salam bali sik. Rampung, wah iki mufaraqah iki. Dadi bocah cilik wis iso mufaraqah gara-gara imame kesuwen. Misa saka imam akhirnya tak bali sik. Nabil ya Bil. Nabil iki kan termasuk wis delok iki niteni nek Nabil bali sikik mesti imame suwi. Itenane ngoten. Gitu dadi lha niku sing Masya Allah. Mulane lho, yang seperti ini ternyata diajarkan sama Rasulullah SAW. Nek kowe salat, iki sing sedeng. Sebab di belakang ini macam-macam makmum ini. Ono sing sepuh, ono sing ibu-ibu nggawa anak, ada anak-anak kecil. Fa inna fihim as-saghira wal kabira wadh-dha'ifa. Ada anak-anak ada orang-orang sepuh sing salat wae kadang lendetan. Mula wingi kan pas tarawih tak coba. Nggih to. Ana tarawih sing sedeng, ana sing rada suwi, ana sing cepet. Ternyata bareng cepet do protes kan niku. Wah, aja cepet-cepetan. Nah niku. Jadi memang ternyata itu pengen membuktikan saja bahwa ternyata jadi imam niki angel. Nggih. Mula nek tenggene Madinah niku imam niku dibayar. Nek Darul Faizin mboten usah dibayar. Mungkin tak rebutan jadi imam kok bahaya sampai ono terus pendaftaran barang ya salah. Ono imam kok dadak daftar ngisi formulir nggih menehi foto 3x4 barang mboten usah. Yes, pokoknya sing dadi imam-imam yang sudah ditentukan jadi imam ya sing rajin dadi ngimame gitu. Kalau kemudian ada imam yang mestinya jadwalnya itu ngimami kok kemudian ndak ada, ya sudah wakilnya otomatis. Otomatis maksudnya kula mboten dugi. Mas Barul wonten. Nggih Mas Barul ngoten mawon otomatis. Nggih, dadi ngrumangsani ngoten. Ya, ngoten nggih. Ini sebagai pembuka niki saya mukadimah niki. Tapi jangan khawatir, ngaji kita itu insya Allah akan berlanjut setahun yang akan datang. Setiap minggu kita akan ngaji. Mulai minggu depan kita mulai hari Senin malam Selasa. Nyun ngapunten nggih, dinten Senin malam Selasa. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun ngapunten nggih. Monggo kita tutup sareng ganti waosan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma fiqlaka bitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.